Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang patofisiologi terkait reproduksi wanita. Kami di sini dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Selamat menyaksikan teman-teman. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian patofisiologi. Apa sih patofisiologi itu? Patofisiologi adalah gabungan dari patologi dengan fisiologi. Patologi mempelajari tentang sebab dan akibat penyakit, sedangkan fisiologi mempelajari tentang bagaimana sistem fungsi tubuh. Jadi, patofisiologi sendiri dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari bagaimana suatu penyakit mempengaruhi sistem tubuh. Di sini kami akan membahas 10 penyakit tentang reproduksi wanita. Yang pertama ada dysmenorrhea, yang kedua ada menorrhagia, yang ketiga ada polymenorrhea, yang keempat ada amenorrhea, yang kelima ada oligomenorrhea, yang keenam ada radang panggul, yang ketujuh ada bartholinitis, yang kedelapan ada uretiritis, kesembilan ada endometriosis, yang kesepuluh ada cervicitis. Dysmenorrhea. Dysmenorrhea merupakan suatu kondisi nyeri menstruasi yang memaksa wanita untuk beristirahat atau berakibat pada menurunnya kinerja dan berkurangnya aktivitas sehari-hari. Bahkan, kadang dapat membuat wanita tidak memiliki energi untuk menjalani hari sebagaimana biasanya. Gejala dysmenorrhea. 1. Kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. 2. Nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. 3. Rasa sakit terasa intens atau konstan. Menorrhagia. Menorrhagia merupakan suatu kondisi perdarahan menstruasi yang banyak dan lebih lama dari normal. Penyebab menorrhagia yaitu 1. Penyakit radang panggul, 2. Kelainan darah, 3. Penyakit tiroid, gangguan hati, atau gangguan ginjal. Pengobatan menorrhagia yaitu mengonsumsi obat antiinflamasi seperti ibuprofen atau asam mefenamat untuk membantu mengurangi keluarnya darah. Polymenorrhea. Polymenorrhea ditandai oleh siklus menstruasi dengan interval 21 hari atau kurang. Siklus menstruasi yang pendek ini dapat disebut sebagai polymenorrhea jika telah terjadi selama lebih dari 3 siklus. Kondisi ini tentu saja termasuk sesuatu yang tidak biasa, karena menurut National Institutes of Health atau NIH, siklus menstruasi normal untuk wanita dewasa adalah 21 hingga 35 hari, dengan masa pendarahan yang berlangsung selama 2-6 hari. Penyebab dari polymenorrhea yaitu 1. Stres, 2. Infeksi dan penyakit menular seksual atau PMS, 3. Menopause. Amenorrhea. Amenorrhea merupakan suatu kondisi terjadinya keterlambatan atau tidak adanya menstruasi untuk sedikitnya selama 3 bulan berturut-turut. Beberapa gejala kondisi ini antara lain tidak menstruasi, rambut rontok, nyeri kepala, nyeri panggul, timbul jerawat, gangguan penglihatan, tumbuh bulu-bulu halus pada wajah, keluar cairan dari puting susu, dan lain-lain. Penyebab dari amenorrhea yaitu 1. Olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan, 2. Stres yang memicu perubahan fungsi hipotalamus pada otak,
ketiga, penggunaan obat yaitu kontrasepsi. Oligomenorrhea. Oligomenorrhea adalah perdarahan ringan yang jarang terjadi atau tidak normal pada wanita yang sedang menstruasi. Kondisi ini mengacu pada siklus menstruasi yang biasanya normal bergeser jadi lebih dari 35 hari, atau wanita yang memiliki kurang dari 9 periode menstruasi dalam setahun. Penyebab oligomenorrhea: 1. Diabetes, 2. Menopause dini, 3. Stres dan depresi. Cervicitis. Cervicitis adalah salah satu penyakit kelamin yang menyerang wanita yang menyebabkan peradangan pada bagian mulut rahim atau bagian serviks. Seseorang yang terkena penyakit ini sering tidak merasakan gejala awal, karena gejala awal yang tergolong ringan, sehingga seseorang yang terkena penyakit ini pun tidak memperhatikannya. Penyebab cervicitis. Cervicitis akibat infeksi bakteri atau virus umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Beberapa infeksi yang menyebar lewat hubungan seksual adalah gonore, chlamydia, trichomoniasis, herpes genital, mycoplasma genitalium. Selain infeksi, ada kondisi lain yang dapat menyebabkan cervicitis, yaitu 1. Reaksi alergi terhadap spermisida atau zat yang dapat mematikan sperma. 2. Produk-produk kewanitaan atau bahan lateks dari alat kontrasepsi. 3. Ketidakseimbangan pertumbuhan bakteri di dalam vagina. 4. Iritasi atau cedera akibat pemakaian tampon. 5. Gangguan keseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mempertahankan kesehatan leher rahim. 6. Kanker atau efek samping pengobatan kanker seperti radioterapi. Radang panggul. Penyakit yang disebabkan karena infeksi pada bagian organ reproduksi pada wanita. Gejala: 1. Nyeri pada bagian perut, bawah, dan panggul. 2. Sering mengalami keputihan. 3. Sering demam dan menggigil. 4. Terasa sakit ketika buang air kecil. Penyebab radang panggul. Radang panggul paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari vagina atau serviks atau leher rahim ke organ reproduksi yang lebih dalam, seperti rahim, tuba Fallopi atau saluran indung telur, dan ovarium atau indung telur. Selain itu, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko wanita mengalami radang panggul, yaitu 1. Berusia 15-25 tahun dan aktif secara seksual. 2. Pernah mengalami radang panggul atau infeksi menular seksual. 3. Berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. 4. Kerusakan pada serviks termasuk karena proses aborsi yang tidak aman. 5. Baru menjalani prosedur medis yang melibatkan proses pembukaan serviks seperti memasukkan alat kontrasepsi ke dalam rahim atau spiral. Bartholinitis. Bartholinitis adalah infeksi pada kelenjar Bartholin. Bartholinitis dapat menimbulkan pembekakan pada alat kelamin luar wanita. Biasanya, pembekakan disertai dengan rasa nyeri hebat, bahkan sampai tak dapat berjalan, dapat disertai demam, seiring pembekakan dan kelamin yang memerah. Penyebab: infeksi kuman pada kelenjar Bartholin, chlamydia, dan gonorrhea, dan lain-lain. Uretritis.
Uretritis adalah peradangan atau pembengkakan pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Peradangan pada uretra menyebabkan nyeri atau rasa seperti terbakar pada saat buang air kecil. Uretritis dapat terjadi pada siapa saja, tetapi kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita. Gejala yang dialami: sakit perut, nyeri panggul, demam dan menggigil, rasa terbakar dan tidak nyaman ketika buang air kecil, keluar cairan pada vagina atau keputihan. Endometriosis. Endometriosis adalah keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar uterus, yaitu dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk atau jauh di luar uterus, misalnya di paru-paru. Gejala endometriosis berupa nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada masa menstruasi. Jika tidak ditangani, endometriosis dapat menyebabkan sulit terjadi kehamilan. Penanganannya dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan, laparoskopi, atau bedah laser. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.